Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Wa man yusyrik billah, siapa saja yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia sudah melakukan perbuatan dosa yang amat besar. Shadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Kita lahir ke dunia, hadir ke dunia nangko, tak ada yang bisa memastikan bahwa pertemuan ayah dan ibu kita bisa memastikan kita lahir ke dunia tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada suami yang sehat, istri sehat, tapi tak punya anak meskipun sudah belasan tahun berkeluarga. Di Pareso, di tenaga medis, tak ada yang rusak, tak ada yang sakit, tapi mereka tak juga Allah titipkan karunia seorang anak. Bahkan kadang-kadang ketika dua orang berpisah, bertemu dengan suami atau istri yang baru, berpisah secara normal, Allah lahirkan anak dari rahim perempuan yang tadi tak bisa melahirkan, atau dari benih laki-laki juga yang tak bisa melahirkan tadi. Itu tandanya bapak dan ibu-ibu, tak ada yang bisa memastikan awak kau lahir ke dunia betul-betul ada karena usaha manusia. Makanya ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak jadi awak. Tapi kalau Allah berkehendak, berkeinginan, kun fayakun, pasti ada. Maka Allah sangat benci ke manusia yang ketika dulu mau jadi orang, itu tidak ada yang bisa memastikan nyuadu ke dunia. Tapi ketika sudah lahir ke dunia, sudah diberi atribut dunia, sudah disempurnakan rezeki untuk inyo, sudahlah mewah di dunia, tapi ternyata mencari Tuhan selain Allah. Sangat benci Allah ke orang yang tidak mensyukuri dirinya sebagai makhluk yang Allah ciptakan, sehingga merasa tidak cukup Allah di atas segala-galanya. Kok nyo bekarajo tidak yakinnya Allah bisa menolongnya, nyo cari bantuan selain Allah supaya orang bisa berpaling penglihatan kainyo, supaya orang sanang kainyo, supaya segala macam usaha. Bapak dan ibu-ibu, Allah tidak suka itu. Orang yang berjualan tak yakinnya Allah maha pemberi rezeki, lalu nyo cari bantuan supaya rezeki ko mudah dan dakik kainyo lebih banyak, karena nyo tak yakin bahwa Allah itu
yabsutur rizqa liman yasha. Allah yarzuqu man yasha. Allah beri rezeki ke siapa yang dia kehendaki. Allah lapangkan yang sutur rizqa liman yasha, lapangkan. Tapi nyo ndak yakin itu dong. Maka pada ibu-ibu bagi keyakinan tadi dengan berusaha menggandeng Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca tadi Quran surat keempat. Dua kalimat yang hampir sama dengan itu, ujungnya kalimat di awalnya sama, di ujungnya berbeda. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Allah tidak mengampuni dosa orang yang menduakan Allah. Kalau kita lihat dari makna kata, asal makna syirik itu yang seringkali terjemahkan dengan menyekutukan Allah. Makna asalnya adalah syirik itu berserikat. Makanya kalau dalam ilmu muamalah ada namanya akad syirkah, akad kerjasama. Jadi berserikat, si A dan si B kerjasama. Apakah bekerjasama itu satu pemodal, satu pekerja, atau satu pemodal, dua orang pemodal, dua orang pekerja? Pokoknya selama ada unsur kerjasamanya, itu namanya syirkah. Asal katanya sama dengan syirik, orang yang berserikat. Kenapa orang berserikat, bersekutu dalam berusaha? Karena ada keterbatasan. Si A punya ilmu, pitih ndak ada kan? Kerjasama dengan si B. Si B pitih banyak, waktu ndak ada kan? Si A berkarajo, si B pemodal, syirkah. Maka kerjasama Bapak dan Ibu-ibu antar manusia dibolehkan. Tapi kalau mencari gandengan selain Allah dalam hal keesaan beliau Allah, dalam hal mendatangkan rezeki, menciptakan awak, menyembuhkan dan seterusnya, itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh agama kita. Maka banyak kalimat syirkah atau syirkun dan derivasinya, kalimat yang asalnya dari shin, ro dan ka, diulang Allah dalam Al-Quran kan? Dalam kajian ilmu tafsir, bila mana Allah sering sebut satu kata, tandonyo perhatian Allah kaitu sangatlah gadang. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu, kalau orang kena tangkap di polisi, dia inyo mencuri misalkan, maka masih ada kemungkinan besok di akhirat tahajudnya pembayar, puasanya pembayar, dosonya mencuri. Kalau ada orang tertangkap berzina, tangkap diunang, diarak sekeliling kampung, diantam sudah ke penjara, maka dosa berzina itu bisa jadi si pezina ini pernah berbuat baik, tahajud tengah malam, bersedekah, berzakat, berpuasa, maka dibalanskan. Tapi kalau inyo berbuat syirik, konon bahaya. La yaghfiru an yushraka, dak diampuni di Allah dosa orang seperti itu. Tentu Bapak dan Ibu-ibu, bagi kita pedagang, aku penting ini karena potensi itu sangat besar. Kalau pegawai rezeki tidak banyak tapi bisa diukur kan? Tapi kalau di awak bisa sangat banyak, bisa sangat sedikit. Potensi dapat sangat banyak tuh kadang, dan potensi tidak dapat sama sekali, bangkrut juga banyak kan?
Maka karena fluktuasinya yang wak dapatkan itu, potensi syirik itu pun sangat besar menimpa para pedagang kan. Maka tentu Bapak dan Ibu-ibu, kita mulai kaji wak pagi siang hari kini bahayonyo di awak anan. Gue depan wak bahas, wak petakan kemungkinan syirik yang dilakukan oleh para pedagang. Sehingga wak jauhi itu. Kalau mungkin awak salat wak ndak banyak seroman salafus saleh, ya sekitu taluk di awak, sekitu bare awak misalnya. Kalau baca Quran awak ndak sabanyak orang taisur, banyak awak. Imam Syafi'i tiap hari khatam 30 juz kan. Imam Abu Hanifah salamui duitnya khatam Quran 6.000 kali kan. 6.000 kali. Salamui duitnya khatam ninya 6.000 kali kan. Awak bara kalinya kan. Salamui duit begitu luar biasa. Imam Syafi'i tiap hari kan. Tiap hari dia nyoba sehari. Bulan Ramadan 2 kali khatamnya. Maka tentu amal wak tak sebanyak mereka orang-orang seperti itu karena keterbatasan di awak dan seterusnya kan. Satu Allah sebutkan dalam surah Tibatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bila mana kamu melakukan perbuatan syirik la yahbatanna. Bahasanya yubana kata Allah. Serius. Ada lam dan nun di belakang. Lam penguat, nun penguat loh hurufnya. Jadi kejawa seriously, iobana kata Allah. Iobana akan dihapuskan amalanmu dan kamu benar-benar merugikan. Akan rugi awak tu. Rasanya amal awak tak banyak kan. Piampo lo kan. Kan banyak ambil rugi awak kan. Antara awak tambah gaib dia taruh kan. Kenapa? Karena ada ternyata di pasar-pasar, di perdagangan itu orang yang masih mengandalkan kekuatan selain Allah. Satu kali kawan lakukan penelitian di pasar. Ternyata terungkaplah di orang-orang itu meskipun sudah berulang kali pergi haji kan. Anak keyakinannya diletakkan dua sisi yang berbeda. Ya kalau ikut ya menggali dunia ya dunia kan. Aku ibadah beda dulu kan. Kalau ikut urusan dunia, ada pitih sebanyak-banyaknya kan. Makanya kadang-kadang orang yang kalau fikirannya sudah terbius dengan yang sifatnya syirik itu, kalau berbeda saja, nyolah macam pengenanya, ya kan? Ya macam pengenanya. Kalau dilihatnya kadang orang ndak sagagahnya, barangnya ndak sabanyaknya, tapi lakunya laku pada inyo kan. Lah panjang pengenanya. Kau jadi hado-rado kan. Panjang pengenanya. Kamal lah dicarinya gue. Sialah pawangnya. Macam-macam Bapak dan Ibu. Bila mana itu sampai ke level itu yang bahaya kan. Di kalau nan seketik kau buih raso dia awak entahlah nyukali kamu sesergon tindak wak jo amal lawak nan kini gue. Awak memang ndak boleh ragu, tapi ndak boleh lo terlalu pede. Yakin masuk surga kan. Antara khauf dan raja mesti bergabung dua hal selalu dalam hidup awak. Entah barantah lawaknya kan. Tapi nan sakit kau jago elok-elok. Jangan sampai habis di awak melakukan perbuatan syirik. Namun karena di awak syirik itu mencari sama, mencari gandengan yang sama dengan Allah. Berserikat sesuatu dengan yang lain. Yang konteks tauhid. Menduakan Allah dengan yang lain kan. Nah, sama dengan nanti dalam hal ibadah juga yang tentu ikut perlu kita waspadai, yang potensi itu selalu mengintai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.